Siswa ketahuan merokok ditampar guru. Siapa sebenarnya yang salah? Langsung rame, bukan main. Ada yang bilang, wah itu kekerasan. Tapi banyak juga yang bilang, kalau anak saya yang begitu, malah saya tambah tampar. Nah, hari ini kita bakal bahas dari sisi yang sering dilupain, kesalahan di siswanya. Jadi ceritanya, di SMA N 1 Cimarga, Banten, ada siswa laki-laki kelas 12 yang ketahuan merokok di area sekolah. Kepala sekolahnya datang, menegur, tapi akhirnya terjadi kontak fisik yang disebut sebagai tamparan. Versi kepala sekolah bilang, saya hanya menepuk pipi, spontan karena emosi. Sedangkan versi orang tua siswa bilang, itu ditampar dan ditendang. Nah, dua versi ini yang bikin heboh. Akhirnya, orang tua melapor ke polisi dan kepala sekolahnya dinonaktifkan sementara. Tapi yang menarik, banyak netizen justru tidak serta-merta membela siswa. Komentarnya lucu-lucu tapi nyantil. Ada yang bilang, zaman saya sekolah dulu, kalau ketahuan ngerokok, bisa disuruh hormat yang bendera 1 jam. Nggak ada yang ngadu ke polisi. Ada juga yang komen, kalau saya jadi orang tuanya, malah saya tambah tampar, bukan malah laporin guru. Dan kalau kita lihat, memang kebanyakan netizen justru pro ke gurunya. Karena logikanya sederhana, siswa yang salah duluan. Sekolah itu bukan tempat buat eksperimen merokok, bukan tempat buat gaya-gayaan. Itu institusi pendidikan, tempat kita belajar jadi manusia yang lebih baik. Kalau sudah sampai ketahuan merokok di sekolah, artinya ada pelanggaran disiplin yang jelas. Saya tahu, masa remaja itu masa penasaran, kadang ngerasa keren, ngerasa dewasa. Tapi masalahnya, kalau kamu merokok di lingkungan sekolah, kamu bukan cuma merusak diri sendiri, tapi juga jadi contoh buruk buat teman-teman lain. Dan yang paling penting, kalau kamu berani melanggar aturan di tempat belajar, ya kamu juga harus berani tanggung konsekuensinya. Itu bukan kejam, itu namanya pendidikan karakter. Sekarang kita bahas sisi gurunya. Kepala sekolahnya memang emosi, tapi kita perlu lihat konteksnya. Setiap hari, guru itu menghadapi ratusan anak dengan karakter berbeda-beda. Ada yang sopan, ada yang ngeyel, ada yang sudah dikasih tahu malah ngegas balik. Nah, dalam kasus ini, mungkin reaksinya spontan karena melihat siswa yang jelas-jelas salah, tapi malah menyangkal. Apakah reaksinya ideal? Tidak. Tapi apakah niatnya jahat? Juga tidak. Yang harus digarisbawahi. Tindakan kepala sekolah ini bukan karena benci, tapi karena ingin menegakkan disiplin. Kalau kita giring ini ke ranah pidana, nanti semua guru takut menegur anak. Akhirnya apa? Sekolah jadi tempat yang takut menegakkan aturan, bukan tempat belajar tanggung jawab. Nah, sekarang giliran orang tua. Kalau anak ketahuan ngerokok, seharusnya bukan guru yang dilaporkan, tapi anaknya yang dibimbing. Kalau semua hal diselesaikan dengan laporan polisi, nanti siapa yang mau berani mendidik dengan tegas? Bukan berarti kekerasan dibenarkan, tapi harus ada bedanya antara menegur dengan niat mendidik dan kekerasan yang memang menyakiti. Saya pribadi lebih setuju kalau kasus seperti ini diselesaikan secara pendidikan juga. Panggil orang tua, beri sanksi disiplin yang logis, misalnya wajib ikut program pembinaan, presentasi tentang bahaya rokok, atau kerja bakti di sekolah selama seminggu. Itu jauh lebih mendidik daripada main laporan, karena tujuannya bukan mempermalukan, tapi membangun tanggung jawab. Intinya begini teman-teman, kalau kita terus menormalisasi bahwa guru menegur siswa itu salah, maka lama-lama sekolah jadi tempat di mana anak merasa bebas melanggar tanpa takut konsekuensi. Sementara di sisi lain, kalau guru juga tidak belajar mengelola emosi, nanti setiap teguran bisa disalahartikan. Jadi kuncinya bukan saling menyalahkan, tapi kembali ke tujuan utama pendidikan, membentuk karakter. Jangan sampai gara-gara satu tamparan spontan, kita kehilangan generasi yang berani menegakkan disiplin. Jadi kalau kamu tanya, siapa yang salah? Jawaban saya, anaknya jelas salah. Gurunya mungkin keliru dalam cara, tapi benar dalam niat. Sekolah bukan tempat buat gaya-gayaan. Kalau kamu datang ke sekolah ya belajar.
bukan ngerokok, bukan adu ego. Dan buat orang tua, kalau anakmu salah, jangan langsung cari siapa yang harus disalahkan. Cari dulu apa yang bisa diperbaiki. Karena kalau semua pihak mau belajar dari kejadian ini, Indonesia nggak cuma punya banyak sekolah, tapi punya banyak pendidik sejati. Kalau kamu setuju bahwa disiplin itu bagian dari pendidikan, tulis di komentar, kasih paham, bukan lapor polisi. Sampai ketemu di episode selanjutnya, tetap santai, tetap waras, tapi jangan lupa mikir. Hehe.